untuk menentukan strategisnya itu bagaimana? Strategi di tingkat korporasi ini bagaimana? Jangan sampai kita itu salah bidik di tingkat korporasi. Karena apa? Penentuan strategi di tingkat korporasi itu nanti akan mempengaruhi strategi di unit bisnisnya. Strategi di unit bisnisnya. Kalau dari perusahaan tidak spesifik, oh aku mau ngapain nih? Kita mau merger atau akuisisi atau kita mau diversifikasi atau kita mau ekspansi global. Perbankan aja untuk perbankan syariah dari eh, perbankan syariah yang miliknya negara pun dia akhirnya merger jadi satu. Makanya di level top manajemen harus menentukan, oh kayaknya ini nggak bisa nih kalau diversifikasi. Yang sebelumnya mungkin dianggapnya adalah operasional BS, BNI Syariah, Mandiri Syariah, begitu ya. BRI Syariah itu efektif untuk diversifikasi, tapi ternyata setelah dihitung-hitung lagi, kenapa sih harus merger mereka gitu kan? Berarti kan ada dalam tanda kutip, oh ada perombakan strategi korporasinya nih untuk efisiensi barangkali ya, untuk efisiensi dan seterusnya. Makanya kalau di tingkat korporasi ini tidak spesifik menentukan strateginya, salah menentukan strategi, maka nanti di tingkat unit bisnisnya juga demikian. Dia pasti akan kehilangan arah begitu. Urutannya setelah perusahaan atau top manajemen itu menentukan posisinya, menentukan strateginya, baru nanti akan diikuti dengan strategi di unit bisnis. Strategi di unit bisnis ini akan ngomong, akan membahas tentang bagaimana kita mampu keunggulan bersaing gitu ya. Bagaimana kita ini bisa unggul, bagaimana kita ini bisa bersaing dengan lawan dan seterusnya. Sehingga itu nanti juga akan eh, punya strategi lagi untuk mencapai keunggulan bersaing, maka saya harus menjadi cost leadership, harus pemimpin harganya, misalnya ya. Pemimpin dari segi harga itu paling murah lah, anggaplah begitu. Terus yang membedakan apa? Apa yang membedakan perusahaan A dengan perusahaan B? Bagaimana respon cepatnya menanggapi berbagai perubahan eh, kondisi global? Itu adalah strategi yang ditetapkan di levelnya unit bisnis. Begitu. Setelah itu, baru nanti ke tingkat operasional. Di tingkat operasional, ini adalah anggaplah manajer operasional, begitu ya. Di tingkat operasional, lebih teknis lagi. Di sini nanti akan membahas tentang berapa kapasitas produksinya, kemudian lokasi dan layout pabriknya bagaimana, teknologi prosesnya bagaimana, supply chain dan logistiknya bagaimana, terus juga kualitas dan inovasi produk yang dihasilkan, entah itu produknya berupa barang ataupun jasa. Di tingkat operasional akan membahas hal itu. Karena apa? Prioritas di tingkat operasional itu berhubungan dengan prioritas kompetitif operasional, baik dari segi biaya, kualitas, kemudian penyampaiannya, proses penyampaian dari perusahaan sampai dengan atau dari produksi sampai dengan tangan konsumen, fleksibilitasnya bagaimana dan juga keberlanjutan. Ini yang dipikirkan oleh eh, bagian operasional, tingkat teknisnya gitu. Kalau dilihat lagi strategi yang harus ditetapkan secara operasional itu harus saling apa ya terikat gitu ya, saling terikat, nggak boleh berjalan satu persatu sehingga di sini penting sekali untuk melakukan komunikasi yang efektif, baik itu di tingkat korporasi, kemudian di tingkat unit bisnisnya dan juga tingkat operasi. Secara definisi akhirnya disimpulkan bahwasanya kalau kita membahas strategi operasi berarti kita akan membahas rencana jangka panjang yang menentukan bagaimana sumber daya operasi ini digunakan untuk
mendukung strategi kompetitif perusahaan begitu. Itu kalau kita berbicara strategi operasi. Dan gampangnya meneh gitu ya, gampangnya kalau kita berbicara dengan operasional strategi ini kita akan melihat sebuah siklus di mana ada top down perspektif itu nanti akan membahas bagaimana strategi operasionalnya untuk bisa menginterpretasikan di level strategi yang besar, di level top manajemen, kemudian ada bottom up perspektif. Secara teknisnya nanti prakteknya bagaimana? Ini nanti akan mulek gitu ya, akan mulek satu sama lain. Dan kalau kita lihat bahwasanya sebenarnya seperti ini loh. Berbicara tentang strategi apa namanya? Korporasi, kemudian strategi bisnis dan juga strategi operasional. Sebenarnya itu nanti akan menghasilkan keputusan-keputusan. Kalau yang strategi korporasi tadi itu akan menghasilkan keputusan strategis yang mana ini biasanya akan dilakukan oleh manajer level senior. Terus kalau unit bisnis ini lebih teknisnya, lebih taktiknya, lebih menengah gitu. Dan kalau operasionalnya paling bawah. Secara berhubungan langsung dengan bagian yang akan mengelola atau memproduksi input menjadi outputnya. Begitu. Jadi di sini akan diperlukan kalau orang-orang yang akan di level strategis, pasti dia akan penting dari perusahaan. Tingkat kepentingan, tingkat urgensinya itu sangat tinggi. Tentunya untuk membuat keputusan yang strategis berarti perlu banyak menggunakan sumber dayanya perlu banyak sekali dalam skala waktu yang panjang, kemudian resikonya juga tinggi, gitu ya. Terus nilai yang dianut gitu ya, detail dari nilai perusahaan itu akan cenderung lebih umum gitu ya. Sampai dengan keahlian si manajer sendiri. Keahliannya tentu lebih kontekstual, berbeda dengan yang teknis di bagian operasional. Makanya saya sendiri juga pengalaman pribadi begitu ya. Kalau setelah dipikir-pikir lagi, posisi saya itu ternyata di bagian yang menurut teman-teman apa? Kalau kaprodi manajemen kira-kira untuk level universitas ini di bagian mana? Apakah strategis, taktis, atau operasional kira-kira? Taktis kalau menurut saya. Soalnya harus Ada bisa lagi yang semua. lainnya? Kira-kira levelnya kaprodi itu kalau diasumsikan itu adalah perusahaan apa ya? Perusahaan organisasi nirlaba gitulah ya. Kampus kan nirlaba gitu. Kira-kira kaprodi ini posisinya di mana? Strategi senior, menengah atau junior? Strategis, taktik atau operasional kira-kira? Ada yang lain kira-kira selain Mbak Erin? Apa Saya suka metode yang kita Pak D itu, kalau Pak D levelnya mau kaprodi komentar itu, gimana? Pak D itu. Pak D mau komentar tuh. Apa kira-kira? Sama kayak Mbak Erin, taktik juga Ibu. Taktik ya. Kenapa kok taktik? Saya yang jawab atau yang lain yang jawab, Bu? Silahkan, silahkan, silahkan. Berargumen tidak apa-apa. Silahkan Mbak Erin dulu, gak apa. Oke, mohon izin saya mau jawab gini. Kenapa saya bilang taktik dan itu bukan ke senior karena memang fokusnya kalau kaprodi itu kan pasti ada dari atas, maksudnya ada
ada kebijakan dari atas yang menentukan kebijakan dari Kaprodi itu harus seperti apa. Nah, sedangkan Kaprodi itu sudah diberi kebijakan atau diberi tugas untuk seperti ini seperti itu, tapi beliau harus menentukan untuk ke bawahnya atau mencapai target itu harus menggunakan divisi-divisi apa saja. Jadi sehingga dia harus memperkirakan, oh oke aku butuh marketingnya, oh oke aku butuh operasionalnya, oh bagian administrasinya. Kemudian yang operator yang di jalan, yang di lapangan, yang untuk nyari-nyari seperti semua kayak gini, untuk nemuin Mbak Shirley tiba-tiba masuk ke dalam kelas kita sekarang itu termasuk bagian lapangannya dan itu termasuk taktik dari Budiah. Jadi caranya di mana? Jadi siapa yang menjalankan bagian itu semua. Jadi Budiah lebih ke membuat perencanaan seperti kemarin Budiah kita diskusi sebentar, Budiah bahas saya nggak punya rencana apa-apa Mbak Erin, ini posisi saya masuk di sini belum ada rencana gitu, saya sambil jalan ini rencananya. Nah itu termasuk tipe yang praktis tapi dia ke menengah karena Budiah sudah menerima apa namanya tugas, sudah menerima ini ada kebijakan yang harus dijalankan dan sebagainya, tapi dengan kondisi belum ada struktur yang melakukan itu semua. Begitu, mungkin segitu dari saya. Yang lainnya mungkin ada yang mau nambahkan? Mau menambahkan sedikit, Bu Dia. Ya, silakan, Mbak. Jadi di taktik ini kira-kira posisi Kapolri itu seperti penengah atau sebagai jembatan atau bridge lah dari yang atas ke yang bawah. Jadi posisinya itu di tengah-tengah. Jadi misalkan yang buat visi itu kan rektor atau dekan. Jadi Kaprodi ini menerjemahkan visi tersebut dalam bentuk program tingkat prodi, misalkan dan kurikulum, mata kuliah, kegiatan penelitian dan lain-lain. Nah, jadi bukan yang membuat visi utama, tapi juga bukan hanya untuk menjalankan tugas yang harian atau operasional. Jadi untuk penghubungnya seperti itu. Oke, ada lagi yang lainnya kira-kira? Pak Rifki, Pak Haryanto. Rifki, Mr. D, ayo silakan. Mr. D Mungkin suaranya belum keluar. Ah, ya belum keluar Mr. D. Saya menunggu Mr. D dulu ini. Sudah gimana buka terus kira-kira? dari tadi, belum ada keluar. Gimana Iya, kira-kira? saya masuk duluan Mr. D. Oke, oke. Oh ya ini suaranya ada, Oh, monggo wis monggo. keluar. Padahal saya sudah Sudah, teriak-teriak tadi. ya, sudah siap, monggo. Ya, kalau saya lebih ke operasional. Kenapa? Karena dari tabel itu kan artinya sudah terstruktur. Terstruktur itu artinya masuk dalam struktur yang telah ada. Karena kan apa prokdi yang ada di manajemen S2-nya ini kan bagian dari sebuah universitas. Nah, jadi dan itu pun sudah terstruktur, artinya sudah ada dari organisasi tersebut. Saya lebih cenderungnya ke situ karena di tabel yang disajikan oleh Budiah itu kan namanya terstruktur. Kalau yang strategi kan tidak terstruktur, kalau taktik beberapa. Kalau menurut saya ya di operasionalnya itu. Nah, Monggo, Pak Rifki seperti itu silakan. sih. Kalau Mas Nah, Kanda monggo. betul. Siap Kang Mas. Ya Pak D, saya juga lebih sepakat dengan yang disampaikan Pak D juga ya. Operasional karena pertama juga dari lingkup universitas itu hal yang lebih teknis sering dilakukan adalah di Kaprodi, gitu kan. Jadi yang langsung apa namanya berkomunikasi dengan mahasiswa, gitu kan, menyiapkan sistem pengajaran dan yang lainnya itu kelihatan lebih di tataran Kaprodinya. Jadi apa namanya bagian-bagian terpenting untuk tataran teknis itu memang sekali lagi di Kaprodi ini masuk di bagian operasionalnya. Itu sih Bu. Terima Ada lagi kasih. yang mau nambahkan kira-kira? Kayaknya saya pengen ngomong itu loh, kalau ada meme-meme, tahu kan sekarang rasanya, tahu kan kayak gitu. Jadi apa namanya, kalau berbicara tentang strategis itu saya sendiri juga merasakan yang semula
istilahnya dosen biasa begitu ya, kemudian diamanahi untuk sebagai kaprodi begitu ya, otomatis saya harus lebih teknis, lebih teknis. Oh benar ya ternyata ya kalau memang yang senior itu ketika memberikan arahan itu seringkali nggak terstruktur begitu ya, seringkali oh karepku ini loh. Terus diturunkan lagi ke dekan atau ke direktur, yang mana direktur, oh ini jalurnya kayak gini. Tetapi di level yang taktik tadi belum terlalu terstruktur. Otomatis saya posisinya ada di operasionalnya, begitu ya. Mohon maaf Mbak Erin sama Mbak Antrana ya. Memang saya lebih ke operasional gitu ya. Jadi posisinya Kaprodi itu mungkin tadi ada yang ke-skip bahwasanya di struktur organisasi sebuah lembaga pendidikan begitu ya ada rektor, kemudian ada dekan atau direktur, baru ke kaprodi. Nah, kaprodi inilah yang bagian di operasionalnya. Karena menerjemahkan visi yang sudah ditentukan oleh universitas, yang kemudian visi itu dari universitas turun ke level fakultas, terus secara operasionalnya diturunkan lagi ke prodi, maka saya harus menerjemahkan. Oh, visi dari universitas ini secara teknis nanti prodi itu akan mengembangkan sebuah keilmuan, begitu ya. Bukan lagi pada pembuatan visi yang pada tahun sekian kita akan menjadi prodi yang seperti ini, tidak lagi seperti itu. Jadi sekarang posisinya adalah Kaprodi itu di bagian operasionalnya karena kita akan membuat visi itu turunan dari visi universitas ke pasca sarjana ke fakultasnya baru ke bagaimana ya menerjemahkan visi itu, bagaimana menjalankan misi itu agar sesuai, agar tercapai goalnya, begitu ya, agar menghasilkan lulusan-lulusan yang istilahnya kan kalau mohon maaf diibaratkan mahasiswa itu adalah inputnya atau eh, bahan baku gitu ya, inputnya adalah mahasiswa ini. Kemudian di prodi saya adalah manajer operasionalnya, yang mana saya akan menentukan bagaimana teknis untuk merubah input tadi menjadi sebuah output yang memiliki nilai tambah begitu. Gitu ya gambarannya ya. Bisa dipahami ya? Begitu. Jadi levelnya ini masih junior ini, makanya saya tetap awet muda gitu ya. Oke, terus berbicara tentang strategi, kalau kita melihat hubungan antara operasional dan pasar, maka kita akan dan juga harus membuat rekonsiliasi. Rekonsiliasi bagaimana gitu ya. Kita nanti akan menentukan atau membuat keputusan-keputusan yang strategis terkait bagaimana kapasitas produksinya, kemudian bagaimana rantai pasoknya, bagaimana kita akan memproses teknologinya, menggunakan teknologi apa untuk organisasi gitu ya. Terus itu juga akan berhubungan dengan kinerja. Pasar itu akan melihat kinerja dari sebuah perusahaan itu bagus atau tidak dari segi kualitasnya. Dari segi bagaimana perusahaan tersebut itu bisa menyampaikan produknya ke tangan konsumen akhir itu dengan bagus, bagaimana produk itu bisa diandalkan, bagaimana fleksibilitasnya, bagaimana cost-nya, itu pasar akan melihat itu. Gitu ya. Pasar akan melihat itu sehingga di tataran perusahaan tentu harus memikirkan. Jangan sampai ketika membuat sebuah keputusan strategis itu tidak memperhatikan pasar. Karena lagi-lagi pasar inilah yang menjadi tolok ukur kita. Yang menjadi tolok ukur kita. Bagaimana nilai kita, bagaimana image dari sebuah perusahaan itu yang menentukan adalah pasar. Maka ini tidak boleh terpisah dengan
bagaimana kita akan menyusun atau membuat sebuah keputusan strategis di perusahaan, begitu. Nah, kira-kira kalau melihat kondisi operasional, bagaimana sebuah perusahaan harus membuat atau harus membuat keputusan strategis, kalau dihubungkan dengan UMKM-nya di Indonesia bagaimana? Kira-kira UMKM Indonesia ini sudah siap atau belum ya? Melihat kalau kondisi global itu kan kompetisinya menuntut kualitas tinggi, kemudian pengiriman cepat, harga bersaing, dia bisa ada standar keberlanjutannya. Terus UMKM kita, UMKM di Indonesia itu seringkali terbatas pada modal, terus sumber daya manusianya yang masih dikatakan kurang kompeten gitu, banyak yang kekurang kompeten, banyak yang apa ya lulusan perguruan tinggi pun akhirnya tidak terserap oleh pasar. Terus tingkat literasi teknologinya juga terbatas. Begitu kira-kira UMKM di Indonesia akan seperti apa? Yang paling mudah ketika kita melihat e-commerce saat ini, kita dibanjiri dengan produk-produk luar negeri. UMKM kita bisa bersaing nggak kira-kira? Kalau kita tidak bisa, kita posisikan diri kita sebagai pemilik bisnis. Kita bisa bersaing nggak dengan pasar yang saat ini itu benar-benar istilahnya itu kompetisinya sangat tinggi begitu. Kalau UMKM-nya tidak apa ya, tidak mau berubah begitu ya, tidak mau cepat beradaptasi, kira-kira mampu nggak bersaing di tataran global? Kira-kira gimana? Kondisi UMKM yang ada di Indonesia gimana kira-kira? Ini nanti yang akan kita bahas saat observasi ya. Jadi kita nanti akan Nunggu sekalian Mbak Ayu presentasi dijawabnya atau sekarang boleh dijawab, Bu? sekarang boleh dijawab. Nanti kita akan sering bahas itu loh. Jadi kita akan mengelaborasikan bagaimana sebenarnya konsep strategi operasional itu secara teori. Kalau yang kita pelajari tadi, ini kan bahasan-bahasan dari strategic level, tactical level, ke operational level. Ini kan bahasan-bahasan dari teori yang mana ini yang itu kan dari barat begitu ya, dari Porter gitu kan. Kalau di Indonesia kira-kira relevan nggak sih? Ini bisa nggak diterapkan di Indonesia? Bisa nggak sebuah UMKM itu memutuskan untuk membuat kebijakan yang strategis dalam jangka panjang? Nggak hanya berpikir, oh yang penting usahaku ini jalan, yang penting enek sing tuku. Kira-kira gimana kira-kira? UMKM Indonesia kira-kira sanggup nggak ini? Gimana Izin, kacamata dari teman-teman? izin bantu jawab ya, Bu. Oke, silakan. Jadi kalau membahas terkait dengan UMKM itu sebenarnya sesuatu yang cukup kompleks ya, karena kan kita nggak cuma bicara tentang UMKM itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana peran pemerintah ada di dalam UMKM tersebut. Nah, kalau kita membicarakan terkait dengan bagaimana modalnya, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana sumber daya alamnya, saya kira sebenarnya UMKM kita tuh mampu bersaing gitu loh. Asalkan memang pemerintah itu hadir mendorong UMKM ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, yang jadi masalah saat ini kan ya mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan bagaimana sih kondisi UMKM kita ketika pasar kita dibanjiri dengan produk asing misalkan. Nah, banyak sebenarnya dari UMKM itu sebenarnya sudah merasa dirugikan, apalagi dulu e-commerce Shopee, kita ngomongin Shopee ya. Shopee itu kan dulu barang-barang dari Chinese, dari Cina itu kan bisa masuk dengan mudah gitu. Saya pun dulu juga sering kayak misalkan contoh beli casing HP kayak gitu. Karena memang di produk dari Cina itu lebih murah dan mungkin kalau dari segi variasi itu memang lebih banyak dibandingkan toko-toko yang dari Indonesia itu sendiri. Nah, namun kan kemudian ada kebijakan untuk untuk semua barang dari luar negeri itu dilarang masuk. Ya meskipun dalam prakteknya mungkin masih tetap ada yang seperti itu, tapi kita bicara dari kebijakan pemerintah. Mungkin kebijakan pemerintah sejauh ini masih mendukung UMKM. Tapi baru-baru ini Presiden kan membuat kesepakatan dengan Presiden US ya, dengan Donald Trump terkait dengan kebijakan impor
US ke Indonesia sebesar 0%. Nah, ini nanti yang dia khawatirkan dari UMKM itu sendiri. Kita lihat juga terkait dengan mungkin dari segi produktivitas, kemudian dari segi teknologi, pasti di US itu pasti lebih maju daripada di Indonesia sendiri. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan dari masyarakat, dari UMKM itu sendiri. Kalau terkait dengan sumber dayanya, sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sebenarnya mumpuni terbukti dengan beberapa UMKM Indonesia itu yang bisa sampai ekspor, meskipun itu masih dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, apabila di sini pemerintah itu memberikan interferensi dari segi UMKM, tidak hanya dari sisi permodalan, tetapi juga mungkin seperti seminar atau mungkin hal teknis lainnya yang banyak sekali saya yakin UMKM itu masih belum paham, apalagi untuk maju ke arah ekspor. Itu sih Bu menurut saya. Jadi memang diperlukan adanya intervensi pemerintah agar UMKM kita itu mampu bersaing di tengah pasar global yang semakin semakin ngeri ini ya, karena memang ada banyak sekali kepentingan-kepentingan di dalamnya. Oke, terima kasih Mbak Sherly. Ada lagi kira-kira UMKM ini mampu bersaing nggak ya secara operasional, secara teknisnya gitu ya? Bagaimana UMKM ini mampu untuk strategis di antara banyak pilihan gitu. Kira-kira gimana? Mbak Sherly tadi sudah menyampaikan pendapatnya dan memang benar bahwasannya sampai dengan saat ini pun masih banyak atau cukup longgar lah ya pemerintah memberikan intervensi beberapa pelatihan, kemudian ada fasilitas-fasilitas mungkin pendampingan dan seterusnya, hanya saja itu bisa jadi belum menyentuh untuk sektor-sektor yang mikro, gitu, yang daerahnya agak jauh kayak gitu kan kadang-kala terbatas dengan akses ya, terbatas dengan akses teknologi dan seterusnya. Kira-kira pendapat yang lainnya gimana? Ya, betul, Bu. Untuk Ya, terkait dengan memang regulasi pemerintah itu kan juga harus istilahnya menguatkan. Dalam arti tadi yang disampaikan Bu Dia terkait dengan adanya pelatihan, kemudian pendampingan. Tetapi biasanya terkendalanya di teknologi. Kalau UMKM tidak senantiasa didampingi hingga secara apa istilahnya pendampingan secara teknis, terus kemudian sampai mereka bisa, ya pasti akan kesulitan kalau tidak sampai bisa. Karena kalau istilahnya menjaga nih apa ya bahasa Indonesianya? berharap Pak, terlalu berharap ya. Terlalu berharap minta pendampingan terus gitu. Padahal kan pendamping itu sendiri kan kaitannya dengan apa namanya? Kalau seperti di koperasi ya dinas koperasi itu ada pendamping UMKM juga ada, pendampingan koperasi juga ada sih. Nah, pelatihan juga ada. Tapi ya itu hasil akhirnya memang kembali ke masing-masing, ke UMKM-nya itu sendiri. Kalau mereka mau berubah ya mengikuti perkembangan teknologi karena memang eranya era digital, ya memang harus bisa walaupun UMKM-nya itu mungkin yang punya itu adalah orang-orang yang sudah istilahnya orang-orang tua ya. Orang-orang tua kan biasanya kurang melek terhadap teknologi. Padahal persaingan teknologi kan memang mau tidak mau kita harus belajar. Nah, tinggal ada nggak kemauan dari masing-masing UMKM tersebut setelah didampingi, kemudian diberi pelatihan. Nah, seperti itu. Kemauan, yang penting kemauan itu, Bu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mr. D. Yang lainnya mungkin silakan. Jadi makanya kenapa goalnya di strategi atau manajemen operasional ini nanti adalah book chapter banyak sekaligus ada observasi. Harapannya kita tahu loh masalah di akar rumput itu seperti apa. Nanti teman-teman bisa ngasih solusi dan rekomendasinya dalam bentuk buku sehingga itu bisa disebarluaskan. Ilmunya nggak berhenti di kelas tok gitu ya. Tujuannya gitu ya. Yang lainnya mungkin silakan. Ada Izin yang mau menanggapi? menambahkan gitu ya.
Ya, silakan Mbak Anselna. Karena saya juga sebagai pelaku UMKM, jadi saya terjun langsung dan otomatis teman-teman saya pun juga pelaku UMKM juga. Memang di Kabupaten Kediri itu sebenarnya banyak sekali pelatihan, entah pelatihan digital marketing, entah pelatihan apapun itulah, halal, terus pelatihan produksinya. Tapi memang kadang di kebanyakan UMKM itu memang hanya untuk datang, dapat sangu, dapat kayak gitu loh, Ibu. Nah, masih banyak yang belum memaksimalkan, padahal sedangkan pemerintah sendiri sebenarnya sudah menyediakan pelatihan-pelatihan tersebut. Hanya sedikit yang apa ya, untuk outputnya itu hanya sedikit yang menerapkan seperti itu. Nah, lalu untuk gimana sih kita bisa go internasional ataupun itu, sebenarnya juga betul dari Pak Haryanto tadi, dari diri kita sendiri juga. Sebenarnya juga ada pelatihan ekspor ke luar negeri itu juga ada, tapi memang kebanyakan yang lanjut untuk ke pelatihan ekspor itu hanya sedikit setelah pelatihan-pelatihan yang umum itu tadi. Lalu untuk kenapa bisa laku, kenapa bisa ke ekspor itu, sebenarnya dari internalnya juga. Produknya itu ada pembeda atau tidak dari yang lainnya, ada diferensiasinya atau tidak. Lalu kalau kita membuat produk UMKM ya, apa sih yang menjadi unik kalau dalam Wirausaha Merdeka dulu, waktu saya dapat kuliah di Ciputra dulu, apa sih unik produkmu tuh apa yang jadi pembedanya? Kenapa aku harus beli produk kamu, sedangkan di sana itu juga sama aja. Jadi kalau menurut saya untuk sustain atau untuk berkelanjutan ya kita harus tahu apa sih apa ya keunggulan produk kita dan keunikan produk kita tuh apa yang menjadi pembeda dari produk-produk yang lain. Kenapa harus beli produk kita? Kenapa harus beli dengan mungkin harga yang sama? Jadi untuk menjadi UMKM yang gimana ya go internasional kita harus menjadi apa ya punya produk yang unik itu tersebut. Lalu untuk masalah banyak UMKM yang hanya untuk hari ini saja uangnya atau jualan hari ini ya udah dimakan hari ini gitu. Itu sebenarnya di waktu Wirausaha Merdeka dulu juga pernah dibahas bedanya dagang sama bisnis. Kalau dagang itu ya untuk hari ini saja. Tapi kalau bisnis itu jangka panjang, jadi sustain. Oh, kita merencanakan bisnis ini untuk berapa tahun ke depan harus gini-gini punya progres seperti itu. Tapi kalau dagang kebanyakan mohon maaf kalau dagang itu lebih ke oh pokoknya hari ini laku ya udah untuk makan hari ini untuk kedepannya dipikir gampang besok aja jadi tidak ada strateginya seperti itu Bu Dia. Terima kasih. Nah, itu tadi ya ada gambaran beberapa pendapat tentang strategi dalam sebuah bisnis yang mana kita melihat realita di masyarakat, realita di UMKM yang ada di Indonesia sendiri itu lebih condong ada celah gitu ya, ada kesenjangan. Sudah dikasih pelatihan, sudah dikasih pendampingan, tetapi outputnya kok nggak beres. Ini celahnya di mana nih? Apa yang menjadi kekurangan dari pelatihan itu? Kemudian nanti bagaimana kita akan menyusun strategi bisnisnya untuk berkelanjutan? Ya kata kuncinya itu sebenarnya ya. Untuk sustainable, untuk berkelanjutan, kita harus melakukan atau membuat keputusan strategis. Yang mana keputusan strategis tadi harus diimplementasikan. Jalannya bagaimana agar keputusan kita atau kita sudah menentukan rencana strategisnya bagaimana ini nih. Secara teknis operasional itu juga harus dilakukan begitu ya. Begitu. Kira-kira ini Mbak Ayu gimana ini? Coba saya pengen dengar dulu presentasi dari hasil eh, yang konsep strategi. Kira-kira gimana? Hasilnya apa? Nanti kita akan bahas bareng. Yang mana itu bisa jadi apa ya? Inspirasi teman-teman semuanya barangkali menemukan celah. Oh, celahnya ternyata di sini loh. Kalau ada kesenjangan seperti ini berarti ada kemungkinan nanti tesisku akan bahas ini. Sehingga luarannya akan menghasilkan sebuah strategi yang itu bisa dijadikan acuan atau diterapkan oleh sebuah UMKM agar dia